Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu latihan soal ujian sumatif semester 2 part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gerakan bantul sebanyak 1,25 getaran adalah A. NMLM, B. NMLMN, C. NMLMNM, dan D. NMLMNML. Jawabannya C. NMLMNM. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan, atau dapat juga diartikan benda mengalami satu kali getaran jika benda bergerak bolak-balik sampai ke posisi awal kembali. Di satu getaran itu dari N, M, L, M, N itu satu getaran. Nah, kalau benda mengalami 1,25 getaran, lalu berarti N, M, L, M, N, M. Nah, jawabannya C. Untuk jawaban A itu 0,75 getaran, untuk jawaban B 1 getaran, dan jawaban D 1,5 getaran. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, jumlah gelombang transversal yang terbentuk adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus ke arah rambatannya. Satu gelombang transversal terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Contohnya gelombang pada permukaan air dan gelombang pada seutas tali. Karena pada soal terdapat 3 bukit dan 3 lembah, berarti terdiri atas 3 gelombang. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jika gelombang tersebut menempuh waktu selama 0,6 detik, periode gelombang tersebut adalah A. 0,4 sekon, B. 2,7 sekon, C. 5,1 sekon, D. 7,5 sekon. Jawabannya A. 0,4 sekon. Diketahui T sama dengan 0,6 sekon dan N banyaknya gelombang 1,5 ya ini. Nah, ini satu gelombang lah plus satu bukit berarti 1,5 gelombang. Ditanya T besar atau periode, maka F sama dengan N per T. F sama dengan 1,5 per 0,6, maka F sama dengan 2,5 Hz. Nah, untuk periodenya itu sama dengan T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 2,5, maka T atau periodenya 0,4 sekon. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Besar cepat rambat gelombang transversal menurut gambar di atas adalah A. 0,25 meter per sekon, B. 1 meter per sekon, C. 2,67 meter per sekon, D. 3 meter per sekon. Jawabannya D. 3 meter per sekon. Diketahui lambda sama dengan 12 meter. Nah, ini lambda ya, ini setengah bukit itu 3 meter, berarti kalau satu gelombang kali 4, 1, 2, 3, 4, 3 kali 4, 12 meter. N atau banyaknya jumlah gelombang ini ada 2 ya, ini karena ada 2 bukit dan 2 lembah, berarti jumlah gelombangnya ada 2. Dan T waktunya adalah 8 sekon, ini T nya ya, 8 sekon. Ditanya V, jawab F sama dengan N per T. F sama dengan 2 per 8, maka F sama dengan 0,25 Hz. V sama dengan F kali lambda, V sama dengan 0,25 kali 12,
dan V sama dengan 3 meter per sekon. Soal nomor 5, sebuah benda berada di depan cermin cekung pada jarak 8 cm. Jika jarak fokus cermin 5 cm, bayangan yang terbentuk bersifat A. Nyata terbalik diperkecil, B. Maya tegak diperbesar, C. Nyata terbalik diperbesar, D. Maya sama besar tegak. Jawabannya C. Nyata terbalik diperbesar. Diketahui S 8 cm, F sama dengan 5 cm. Ini F nya 5 cm, S nya 8 cm. Nah, sifat bayangan, untuk menentukan sifat bayangan, pertama kita harus menggambar dua sinar istimewanya. Yang pertama, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Nah, jadi bayangannya karena berada di depan cermin, maka nyata, terbalik, dan diperbesar. Soal nomor 6, sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sejauh 20 cm yang jarak fokusnya 30 cm. Jarak bayangan yang dibentuk cermin tersebut adalah A. 12 cm di belakang cermin, B. 12 cm di depan cermin, C. 10 cm di belakang cermin, D. 10 cm di depan cermin. Jawabannya A. 12 cm di belakang cermin. Diketahui S sama dengan 20 cm dan F sama dengan min 30 cm. Nah, yang perlu digarisbawahi sini F nya ya, fokusnya. Khusus cermin cembung, nanti titik fokusnya atau F nya akan otomatis berubah jadi negatif. Jadi meskipun di soal tidak ada keterangan negatif, kita otomatis menggantinya menjadi negatif. Ditanya S-strip atau jarak bayangan, jawab 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 S-strip. 1 per min 30 sama dengan 1 per 20 plus 1 per S-strip. Nah, ini pindah ruas. 1 per min 30 kurangi 1 per 20 sama dengan 1 per S-strip. Nah, kita samakan penyebutnya, maka menjadi min 2 kurangi 3 per 60 sama dengan 1 per S-strip. 1 per S-strip sama dengan min 5 per 60. Kita balik, maka S-strip sama dengan 60 per min 5. Maka S-strip sama dengan min 12 cm. Nah, tanda min ini menunjukkan bahwa bayangannya di belakang cermin, ya. Soal nomor 7, sebuah benda berada di depan lensa cembung pada jarak 4 cm. Jika jarak fokus lensa 6 cm, bayangan yang terbentuk bersifat A. Nyata terbalik diperkecil, B. Maya tegak diperbesar, C. Nyata terbalik diperbesar, D. Maya sama besar tegak. Jawabannya B. Maya tegak diperbesar. Diketahui S sama dengan 4 cm, F sama dengan 6 cm. Nah, ini untuk menentukan bayangannya kita harus menggambar minimal 2 sinar istimewanya. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan tidak akan dibiaskan atau lurus, ya. Nah, sifat bayangannya maka maya tegak diperbesar, ya. Nah, ini kita tarik titik perpotongannya, ya. Karena di belakang lensa maka maya tegak diperbesar. Soal nomor 8,
Berikut ini yang bukan merupakan pemanfaatan lensa cembung adalah A. Loop, B. Mikroskop, C. Kacamata plus, D. Kacamata minus. Jawabannya D. Kacamata minus. Contoh kegunaan lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari adalah loop, mikroskop, teropong, kamera, kacamata plus, dan proyektor. Untuk kacamata minus, memanfaatkan prinsip kerja lensa cekung. Soal nomor 9, sebuah benda terletak sejauh 2 cm dari lensa cekung dan memiliki titik fokus 3 cm. Jarak bayangan yang terbentuk adalah A. 1,2 cm di belakang lensa, B. 1,2 cm di depan lensa, C. 1 cm di belakang lensa, D. 1 cm di depan lensa. Jawabannya B. 1,2 cm di depan lensa. Diketahui S sama dengan 2 cm dan F sama dengan min 3 cm. Nah, yang kita perlu garis bawahi, fokus untuk lensa cekung itu otomatis nanti berubah menjadi negatif ya. Jadi selalu untuk lensa cekung fokusnya berubah menjadi negatif. Ditanya S-strip atau jarak bayangan, jawab 1/f sama dengan 1/s plus 1/s-strip. 1/-3 sama dengan 1/2 plus 1/s-strip. Nah, pindah ruas, 1/-3 kurangi 1/2 sama dengan 1/s-strip. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. Min 2 kurangi 3/6 sama dengan 1/s-strip. Maka min 5/6 sama dengan 1/s-strip. Kita balik, S-strip sama dengan 6/min 5. Maka S-stripnya sama dengan 1,2 cm. Lah, minus ini menunjukkan bahwa bayangannya terletak di depan lensa. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Nomor B pada gambar mata di samping disebut A. Kelopak mata, B. Lensa mata, C. Pupil, D. Iris. Jawabannya D. Iris. Nah, berikut bagian-bagian pada mata ya, bisa kalian lihat sendiri. Nomor A itu tadi sklera, nomor B pupil, nomor C kelopak mata. Soal nomor 11, bagian mata yang berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina adalah A. Kornea, B. Lensa mata, C. Pupil, D. Iris. Jawabannya A. Kornea. Lensa mata fungsinya membentuk bayangan pada retina, pupil fungsinya mengontrol banyaknya cahaya yang masuk ke mata, dan iris memberikan warna pada bola mata. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, termasuk kelainan mata jenis A. Miopi, B. Presbiopi, C. Hipermetropi, D. Astigmatisme. Jawabannya C. Hipermetropi. Hipermetropi merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat benda yang berjarak terlalu dekat dengan jelas. Hal ini disebabkan karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina sehingga menjadi tidak jelas atau kabur. Untuk miopi, kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat benda yang berjarak terlalu jauh dengan jelas. Presbiopi menyebabkan seseorang tidak dapat melihat benda dengan jarak terlalu dekat dan terlalu jauh yang diakibatkan karena berkurangnya daya akomodasi mata. Astigmatisme, kelainan mata di mana penderita kesulitan membedakan garis horizontal dan vertikal atau kesulitan membuat garis lurus.
Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Kelainan mata seperti gambar di atas bisa ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa A. Cekung, B. Cembung, C. Cekung cembung, D. Silindris. Jawabannya A. Cekung. Untuk lensa cembung itu hipermetropi, lensa cekung cembung presbiopi, dan lensa silindris astigmatisme. Soal nomor 14, berikut ini persamaan antara bagian-bagian pada mata dan kamera adalah A. Diafragma dan pupil berfungsi mengatur besar kecilnya lubang cahaya. B. Lensa dan retina merupakan tempat terbentuknya bayangan. C. Film dan iris merupakan lubang tempat masuknya cahaya. D. Film dan retina merupakan tempat terbentuknya bayangan. Jawabannya D. Film dan retina merupakan tempat terbentuknya bayangan. Berikut persamaan antara bagian pada kamera dan mata ya, bisa kalian baca sendiri. Soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Alat optik seperti gambar di atas menggunakan lensa A. Cekung, B. Cembung, C. Cekung cembung, D. Cekung cembung. Jawabannya C. Cembung cembung. Jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 14, soal nomor 16, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan pembentukan bayangan pada alat optik A. Lup, B. Mikroskop, C. Periskop, D. Teleskop. Jawabannya A. Mikroskop. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 17, organisasi yang bertugas memastikan bahasa universal tentang aturan penamaan dan penulisan simbol unsur adalah A. PBB, B. IAEA, C. IUPAC, D. Binomial Nomenklatur. Jawabannya C. IUPAC. IUPAC singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry yang bertugas menyusun aturan penamaan dan penulisan simbol unsur. PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. IAEA merupakan organisasi internasional yang berupaya mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk menghambat penggunaannya untuk tujuan militer apapun, termasuk senjata nuklir. Binomial nomenklatur merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Soal nomor 18, dalam aturan IUPAC, penulisan unsur harus menggunakan bahasa A. Inggris, B. Latin, C. Prancis, D. Spanyol. Jawabannya B. Latin. Jawaban A, C, dan D salah. Penulisan lambang unsur kalsium berikut yang benar adalah A. K besar, B. K besar A kecil, C. C besar, D. C besar A kecil. Jawabannya D. C besar A kecil atau Ca. Kalsium dalam bahasa Latin disebut sebagai kalsium ya, calcium tulisannya. Karena lambang C sudah dipakai untuk unsur karbon, maka kalsium menggunakan lambang Ca ya, atau C besar A kecil. Jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 20, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan salah satu karakteristik dari unsur A. Logam, B. Metaloid, C. Non-logam, D. Setengah logam. Jawabannya A. Logam.
Salah satu karakteristik unsur logam ialah mudah dibentuk dan ditempa. Hal ini karena unsur logam terselimuti oleh awan elektron sehingga atom logam bisa bergeser tanpa menyebabkan unsur tersebut pecah atau patah. Jawaban B, C, dan D salah. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.